Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Fariski Abdillah, guru seni rupa di SMP Negeri 4 Waru, Sidoarjo. Di sini, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan suasana belajar yang positif untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka juga mendorong pengembangan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka. Nah, kegiatan yang ingin saya gunakan yaitu pembelajaran serasi Darling. Seni rupa untuk aksi edukasi sadar lingkungan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, saya mengamati situasi yang ada di sekolah saya. Kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan, sikap acuh terhadap keadaan sekitar, membuat saya berpikir, bagaimana keadaan ini saya angkat di pembelajaran seni rupa, untuk bisa merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang bisa berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dari situasi tersebut, saya melakukan survei awal tentang peduli terhadap lingkungan sekolah kepada siswa kelas 9 tahun ajaran 2024-2025. Total, sebanyak 288 siswa mengisi Google Form. Berdasarkan hasil survei, menunjukkan sebanyak 61% siswa tidak peduli terhadap lingkungan, dan hanya sebanyak 39% siswa yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Tentunya, saya tidak bekerja sendirian. Saya akan berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman guru sejawat tentang apa materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa membuat media publikasi visual yang menarik. Ya, tentunya berdampak positif bagi lingkungan sekitar kalian. Ada apa saja? Angkat tangan. Ya. Poster. Oke, yang lain iklan layanan masyarakat. Ada lagi? Siswa diharapkan mampu mengenali jenis-jenis media publikasi visual, bagaimana teknik, prosedur, serta manfaatnya, sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berguna dan berdampak positif bagi perilaku siswa dan orang lain di kehidupan sehari-hari. Hal yang saya lakukan sebagai guru tentunya saya akan mengamati dan menganalisis bagaimana kondisi siswa, dari gaya belajarnya, tingkat pengetahuannya, IQ-nya, kondisi di rumah, dan lain-lain. Hal ini saya dapatkan dari berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK sesuai dengan hasil asesmen awal. Jadi, kegiatan ini saya lakukan untuk menyiapkan bahan ajar agar sesuai dengan kondisi siswa saya di kelas. Di sini, saya menggunakan media pop-up sebagai media pembelajaran di kelas, di mana media ini merupakan hal yang baru yang belum pernah dilakukan oleh siswa saya, sehingga siswa saya tertarik untuk mempelajari materi media publikasi visual di kelas. Siswa dengan kelompok gaya belajar audiovisual dapat melihat video iklan layanan masyarakat pada barcode yang tertera dalam media pop-up. Siswa dengan kelompok gaya belajar visual dapat membaca dan melihat gambar contoh-contoh media publikasi visual yang ada pada media pop-up. Dan kelompok dengan gaya belajar kinestetik bisa melakukan aktivitas menggunting dan menempel gambar contoh-contoh media publikasi visual yang ada pada media pop-up. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi konten. Setelah mereka mempelajari macam-macam media publikasi visual, mereka dapat menganalisis karya apa yang mereka sukai. Sintak project-based learning melalui pembelajaran diferensiasi produk dimulai. Mereka akan menemukan hal-hal apa yang disukai sesuai kesamaan hobi mereka. Jadi, mereka akan berkumpul dengan kelompok baru yang memiliki minat dan kemauan yang sama. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Saya tidak membatasi tentang apa yang mereka pilih, tapi saya selalu memotivasi dan mengarahkan untuk menyesuaikan dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Pembelajaran berdampak dan bermakna dimulai. Tema kegiatan yang digunakan yaitu Gerakan Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar. Mereka akan berkelompok dengan hobi yang sama, seperti anak yang suka dengan berbicara, berakting, menulis, serta mereka yang suka editing video. Maka mereka akan berkumpul untuk membuat proyek video pendek iklan layanan masyarakat. Anak yang suka mendesain digital bisa membuat karya poster, banner, stiker, atau brosur
dengan software yang ada di komputer, dan anak yang suka menggambar manual bisa berkumpul bersama membuat karya poster dan komik di buku gambar. Peserta didik tetap diarahkan sesuai dengan target pada jadwal yang telah ditentukan, agar pembelajaran bisa berjalan teratur. Kemudian, tiap kelompok mempresentasikan hasil media publikasi visualnya. Mereka menyampaikan ke teman-temannya tentang apa yang sudah mereka ciptakan, alasan kenapa mereka memilih karya tersebut, bagaimana proses pembuatannya, serta pesan apa yang terkandung di dalam karya media publikasi visual yang sudah mereka buat. Dari hasil karya yang mereka ciptakan, saya sebagai guru dapat melakukan asesmen tentang bagaimana mereka berproses untuk membuat karya media publikasi visual yang baik. Pembelajaran berdampak dan bermakna mulai dirasakan. Dalam pembelajaran ini, terdapat pesan bagaimana kita mengedukasi teman-teman dan masyarakat sekitar tentang peduli terhadap lingkungan. Bagaimana orang-orang mengapresiasi dan menghargai karya dengan tanda like serta komentar positif di media sosial mereka. Ini membuat pembelajaran yang mereka lakukan begitu istimewa. Pembelajaran berdiferensiasi dalam prosesnya, pembelajaran berdampak dan bermakna dalam hasilnya. Jadi, hal baik yang saya dapatkan dari pembelajaran seni rupa kali ini, yaitu saya bisa mengetahui jenis-jenis media publikasi visual dan proses pembuatannya. Kemudian, saya juga bisa menyalurkan bakat minat saya di bidang menulis. Saya terapkan hobi saya dengan membuat teks narasi pada pembuatan iklan layanan masyarakat. Dan tentunya saya bisa mengedukasi teman-teman saya akan terkait pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Hal ini berpengaruh pada keseharian siswa di sekolah saya, dan implementasi dari karya media publikasi visual yang mereka buat dapat memenuhi capaian pembelajaran di fase D, yaitu berdampak pada pelajaran seni rupa. Pengaruh serasi Darling, seni rupa untuk aksi edukasi sadar lingkungan melalui pembelajaran diferensiasi bermanfaat bagi perubahan tingkah laku siswa. Upaya sederhana, jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Setelah melaksanakan pembelajaran, survei akhir kembali saya berikan. Berdasarkan hasil survei menunjukkan sebanyak 63% siswa telah peduli terhadap lingkungan, dan sebanyak 37% siswa masih kurang peduli terhadap lingkungan. Artinya, terdapat kenaikan persentase sebanyak 24% siswa yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Dengan adanya hasil karya anak-anak tentang media publikasi visual yang terpajang di berbagai tempat, ada iklan layanan masyarakat di YouTube, ada banner, ada komik, ada stiker, dan poster yang terpajang di mading. Membuat sekolah merasa terbantu karena bisa menambah penilaian dari observer, sebab SMP Negeri 4 Waru sedang berjuang untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, dan tentunya mengedukasi seluruh warga sekolah tentang peduli dan ramah terhadap lingkungan sekitar. Pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran seni rupa pada kurikulum Merdeka sangat bermanfaat bagi semua. Pembelajaran terlaksana, siswa belajar dengan senang, dan pesan moral diterapkan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi seluruh guru di Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.